Yang agak repot saya lihat dari pemerintahan Pak Jokowi 2 tahun ini, sepertinya dia bekerja saja tapi tanpa berpikir. Pak Jokowi, jangankan mau melampaui sistem, dia membiarkan oportunisme di sekitar kekuasaan itu pesta pora. Itu kelemahan Jokowi. Mana BLBI mana katanya ada BLBI, mana bohong, pencitraan aja. Pimpinan KPK jangan main politik. Kalimat-kalimat Pak Prabowo itu harus ada penjelasan lanjutan gitu. Dan saya berharap Pak Prabowo ya tidak seperti yang dikenal selama ini, banyak pemimpin yang melempar isu tapi tidak diteruskan. Kangen nggak sama suara kritis lelaki yang satu ini? Jika iya, baiknya segera cabut kerinduan tersebut dan lemparkan ke laut lepas hingga tidak muncul lagi. Pasalnya, politikus bernama Fachri Hamzah itu sudah tak lagi sama. Dulu, saat duduk di kursi parlemen, ia selalu garang bagai singa lapar yang kejam menerkam mangsanya. Tapi kini, setelah berada di perahu kekuasaan, suara kritisnya hilang terbawa angin bagi-bagi jabatan. Apalagi ambisinya untuk kembali masuk Senayan tidak terwujud. Partai Gelora yang ia dirikan bersama Anies Mata bernasib 0. Perolehan suaranya dalam pemilu 2024 jauh dari harapan. Namun, lantaran Partai Gelora bagian dari pendukung pemerintahan Prabowo Subianto, nasib politik Fachri Hamzah mendapatkan tempat kembali dengan diberi jatah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Habis kalah dalam pileg, terbitlah Wakil Menteri, dan itu belum selesai sampai sana. Belum lama ini, bekas politikus PKS itu diangkat menjadi komisaris PT Bank Tabungan Negara alias BTN. Rangkaplah jabatan Fachri. 1. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2. Komisaris BTN. Apakah ia mengkritisi posisinya yang rangkap jabatan itu? Tentu tidak. Kendati ada regulasi yang melarang, Fachri enjoy dengan rangkap jabatannya tersebut. Barangkali lupa, larangan itu misalnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam pasal 17 huruf A undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Bukan hanya Fachri Hamzah, sejumlah wakil menteri yang lain pun sama. Misalnya ada Helvi Yuni Muraza, Wakil Menteri UMKM, sekaligus Komisaris BRI. Ada pula Kartika Wirjo Atmojo, Wakil Menteri BUMN plus Komisaris Utama BRI, dan Yuliot yang menjabat Wakil Menteri ESDM, rangkap Komisaris Bank Mandiri. Apakah Fachri Hamzah terdengar garang mengkritisi para pejabat yang rangkap jabatan? Tidak lagi. Apakah ia masih galak seperti saat dirinya masih duduk di kursi parlemen? Enggak juga. Setelah menjadi bagian dari kekuasaan, Fachri tampak berubah jadi kucing istana. Tak ada lagi auman kritis layaknya singa lapar, tapi yang terlihat hanyalah kucing peliharaan yang selalu manut saat disuruh diam sang tuan. Saat masih menjadi legislator bersama PKS, pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini selalu lantang menjadi penyambung lidah rakyat. Ia kerap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dipandang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan, ia sering mengeluarkan pernyataan kontroversial yang melahirkan polemik berkepanjangan. Salah satunya adalah soal Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Ia, tanpa tedeng aling-aling atas nama DPR, membubarkan KPK. Presiden Joko Widodo pun tidak sepi dari kritik Fachri. Satu di antaranya adalah menyebut Kartu Prakerja sebagai program omong kosong. Kendati begitu, pada Agustus 2020, Fachri menerima penghargaan Bintang Tanda Jasa dari Jokowi. Gelar Bintang Tanda Jasa itu seperti titik awal bagi seorang Fachri berubah dari singa parlemen jadi bagai kucing istana. Buktinya, kini ia diam 1000 bahasa ketika rangkap jabatan sebagai wakil menteri plus komisaris.